Allah. Maka bersandarlah kepada apa? Allah. Tawakallah kepada apa? Allah dalam semua urusan kehidupan kita. Ya, dalam semua urusan kita, kecil atau besar, lahir ataupun batin, minta tolonglah kepada siapa? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kita malam ini sampai pada ayat 214. Ayat 214 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yang artinya, apakah kalian menyangka akan masuk surga padahal belum juga datang kepada kalian apa yang telah menimpa berupa cobaan kepada orang-orang sebelum kalian. Mereka dicoba dengan kemiskinan dan kemelaratan dan sakit, musibah, dan mereka diguncang dengan guncangan yang besar, hingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Kemudian Allah Ta'ala menjawab, ala inna nasrallahi qarib, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini secara garis besar mengkisahkan tentang atau pernyataan tentang bahwasanya apakah kalian, ya ini tentu yang dimaksud kalian di sini adalah ashabul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyangka bahwasanya akan masuk surga tanpa adanya ujian dan cobaan sebagaimana telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Diguncang dengan berbagai macam guncangan dan ujian, sehingga Rasul dan orang yang beriman bersamanya bertanya, kapan kira-kira pertolongan Allah ini datang? Dan dijawab, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Baik, para jemaah sekalian, apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini? Yang pertama, ayat ini mengkisahkan tentang sunnatullah, sunnahnya Allah Ta'ala yang berlaku kepada orang-orang yang beriman. Apa sunnah Allah itu? Ya ini ujian, cobaan. Sebab ujian dan cobaan itu
adalah konsekuensi dari iman. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna asyaddan nasi bala'an. Sesungguhnya manusia yang paling keras, paling dahsyat, paling berat ujiannya al-anbiya, adalah para nabi, para rasul. Tsummal amsal wal amsal, kemudian yang di bawahnya dalam derajat keimanan, lalu di bawahnya lagi. Semakin di bawah kadar iman dari para nabi dan rasul, maka semakin berkurang, semakin berkurang. Nah, para jemaah sekalian, maka ini sunatullah, sesuatu yang pasti akan menimpa orang yang beriman. Bahkan sudah berlalu ayat 155 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat. Kami pasti akan menguji kalian dengan sebagian kecil dari rasa takut, lapar, kekurangan buah-buahan, kematian. Jadi ini pasti. Apa pasti. Jadi jangan merasa apa? Santai. Ya. Sudah beriman ya sudah. Enggak, justru ujian itu ya akan membuktikan kualitas keimanan pengakuan kita. Benar apa tidak? Ya, benar apa? Apa tidak? Ahasiban nas, apakah manusia menyangka ayatruku ayyakul amanna wa hum la yuftanun? Mereka dibiarkan mengatakan kami beriman, sedang mereka tidak akan diuji. Ya, tidak akan dibiarkan tanpa ujian. Maka berarti apa? Kita mesti bersiap. Karena itu para jemaah sekalian, persiapkan diri kita dengan ilmu dan iman. Yang kedua adalah ujian yang menimpa orang beriman itu dalam ayat ini disebut ada 3. Yang pertama adalah ujian berupa kemelaratan, uji kemiskinan. Dan ini berat para jamaah sekalian. Ya. Yang kedua adalah ujian sakit keras. Dan juga ujian-ujian yang lain digoncang dari gangguan dari makhluk, gangguan dari orang-orang kafir, dan yang semisalnya, peperangan dan misalnya. Ini adalah merupakan bentuk ujian yang berat, kemelaratan. Ya. Tidak semua orang itu bisa bertahan dengan apa? Kemelaratan. Banyak orang pindah agama gara-gara apa? Melarat. Karena para jemaah sekalian, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan as-sabru alal faqr, kesabaran seseorang terhadap kefakiran adalah apa? Manzilah, adalah kedudukan dalam agama, la yanaluha ilal akadur, yang tidak bisa diraih dan dicapai kecuali orang-orang para pembesar dalam keimanan. Jadi melarat ini berat. Ya, makanya kita harus berlemah lembut kepada orang-orang fakir miskin. Ya. Ini berat sekali. Bahkan ada sebagian yang mengatakan dari ucapannya Ali bin Abi Thalib, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu akan menjadi kekufuran. Artinya orang yang melarat itu rentan untuk murtad. Dan itu terjadi para jamaah sekalian. Banyak orang karena melarat, banyak hutang. Lalu apa? Ditawari dengan sembako, pindah agama. Banyak terjadi.
Di Surabaya ada tempat-tempat titik-titik kristenisasi ada. Begitu caranya. Anaknya tidak bisa sekolah, diberi fasilitas sekolah gratis, pindah agama. Dari keluarga miskin, dilamar orang kafir yang kaya, pindah agama. Tidak punya pekerjaan, diberi pekerjaan dengan syarat pindah agama. Makanya berat, diuji kefakiran, melarat itu berat. Yang kedua dengan sakit. Ini juga berat para jemaah sekalian. Ada orang diuji Allah Ta'ala sakit, menaun, parah, sehingga tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Luar biasa. Tidak mudah. Gara-gara sakit orang bisa murtad, bisa. Karena ingin sembuh. Dia sudah berobat ke sana kemari, ternyata apa? Gagal. Sudah berdoa kepada Allah, belum diijabah, belum sembuh-sembuh. Akhirnya diajaklah ke dukun. Nurut. Bahkan ada kisah nyata, ini kisah nyata ya, di kampung saya. Ya, di kampung saya itu orang tuanya itu sakit, menaun tidak sembuh-sembuh. Datang seorang pendeta. Pendeta. Menawarkan pengobatan. Diruqyah cara mereka. Dan diobatkan. Biayai pengobatannya, sembuh, pindah agama. Ada kisah nyata. Wazul zinu, dan digoncang segoncang-goncangnya. Baik oleh gangguan orang-orang kafir. Kita lihat pada zaman dulu para jemaah sekalian, orang-orang beriman itu cara imannya disiksa, dibunuh. Ada hadis dari Khabbab Ibn al-Arat, diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami datang ke Rasulullah mengeluhkan kepada beliau. Waktu itu beliau sedang bertelekan, bersandar, berbantal kain burdahnya di bawah bayang-bayang Ka'bah. Bukan judul novel. Lalu kami berkata, ala tastansiru lana, ala tad'u lana ya Rasulullah. Tidakkah engkau meminta pertolongan kepada Allah untuk kami, berdoa untuk kami ya Rasulullah? Kenapa? Karena gangguan orang-orang kafir begitu dahsyat terjadi pada zaman itu. Mereka diboikot karena iman, disiksa, ada yang mati. Berat. Apa kata Nabi? Beliau kemudian menjawab, kana man qablakum yu'khadur rajul fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha fayu'ta bil minshar fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfain wa yumshatu bi amshatil hadid baina admihi baina lahmi wa admihi wa ma yasudduhu dzalika andihi. Kata Nabi, sungguh orang-orang sebelum kalian, kata Nabi, ya ini umat-umat terdahulu, itu ada yang karena imannya, ya, karena dia beriman hanya kepada Allah saja, ditangkap salah seorang dari mereka, lalu digali tanah yang cukup dalam, lalu laki-laki ini dipendam di situ, Pak, tapi sampai sekian. Lalu didatangkan gergaji besar, diletakkan di kepala, lalu dijalankan gergaji itu.
hingga terbelah dua. Dan juga di antara mereka disisir dagingnya dengan sisir dari besi, sehingga terkelupas dagingnya dari tulangnya, kulit-kulitnya. Namun yang demikian itu tidak memalingkan mereka dari agamanya, tetap mati dalam iman. Ini terjadi pada zaman terdahulu, Pak. Wallah, kata Nabi, la yutimmannallahu hadzal amra hatta yasira rakib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhiba ala ghanamihi walakinnakum tastajilun. Sungguh demi Allah, Allah nanti pada saatnya akan menyempurnakan urusan agama ini, akan dimenangkan agama ini. Hingga karena Islam sudah tersebar, keamanan merata, karena amannya maka ada seorang yang pergi dari San'a ke Hadramaut dengan mengendarai kendaraannya sendirian. Dia tidak takut akan ada begal, akan ada pencopet, akan ada perampok. Dia cuma takut kepada Allah karena saking amannya. Dan dia hanya takut akan adanya serigala yang memangsa kambing-kambingnya, karena dia kan membawa kambing juga untuk perbekalan. Akan tetapi kalian terlalu tergesa-gesa. Sabar. Namanya di ayat tadi disebut apa? Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia mengira dibiarkan mengatakan kami telah beriman, kami ini beriman betul-betul, lalu tidak akan diuji? Tidak mungkin. Jadi 3 ujian ini para jamaah sekalian, kemelaratan, sakit, dan digoncang dengan permusuhan dari orang-orang kafir, ini perkara berat. Ya, perkara apa? Perkara berat. Ya, yang kedua, yang ketiga, ayat ini menunjukkan bahwasanya iman itu bukanlah dengan angan-angan dan pengakuan, tetapi butuh apa? Bukti. Jadi iman itu tidak cukup dengan pengakuan, tapi ada apa? Bukti. Buktinya apa? Amalan. Karena iman itu apa? Qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Qaulun bilisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Iman itu ya ucapan lisan, ya keyakinan dalam hati, ya diamalkan anggota badan. Ada bukti iman itu, bukan angan-angan sudah beriman. Enggak. Jadi mari kita buktikan iman kita para jamaah sekalian. Ya, dan disitulah ya akan nampak bukti iman kita setelah diuji. Baik. Tetapi para jamaah sekalian, yang nomor 4 nih, ujian yang Allah berikan kepada kita itu tidak mungkin melebihi kapasitas kemampuan kita untuk menanggungnya, mustahil. Allah Ta'ala sudah menetapkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sekedar kemampuannya saja, baik dalam syariat, hukum, ataupun dalam ujian. Jadi pasti masih dalam apa? Tingkat yang kita mampu menanggungnya. Karena itu, apabila ada seseorang yang murtad gara-gara diuji, itu bukan karena ujiannya melebihi kemampuannya, tetapi dia yang terlalu lemah untuk menghadapinya. Dia yang kurang sabar. Karena tidak mungkin Allah itu apa? Memberikan ujian melampaui kapasitasnya, mustahil. Ya, mustahil. Dan kita
beri anjuran perintah untuk banyak berdoa kepada Allah. Dua perkara terkait masalah ujian ini. Pertama apa? Janganlah ya Allah Kau berikan kami ujian yang kami tidak mampu memikulnya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan Kau pikulkan kepada kami beban-beban yang berat sebagaimana pada orang-orang terdahulu. Dan jangan Kau bebankan kepada kami apa yang kami tidak mampu menanggungnya. Ini permintaan yang pertama. Permintaan yang kedua apa? Wa afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Beri kami sabar. Teguhkan hati kami ya Allah. Jadi dua. Minta agar bebannya itu tidak berat. Yang kedua minta kesabaran untuk bisa menanggung. Ini kerendahan hati, Pak. Tawadhu kita. Karena jangan nantang, oh saya silahkan ya Allah, Kau curahkan ujian, saya siap. Jangan, hamba itu lemah, maka minta, ya Allah, jangan Kau beri aku ujian yang tidak mampu aku. Yang kedua apa? Minta, beri kesabaran. Kalau sudah datang ujian, ya Allah, afrik alaina sabra, curahkan kepada kami kesabaran. Baik. Yang kelima, ayat ini mengisyaratkan pentingnya kesabaran bagi seorang hamba. Ini penting. Sebab namanya musibah itu ujian, tidak ada jalan kecuali sabar. Karena itu Nabi mengatakan, wa ma tu'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Dan tidaklah seseorang itu diberikan satu pemberian dari Allah yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya daripada sikap sabar. Ini sabar Pak, sabar. Penting sekali. Penting. Ya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan sabar? Bagaimana caranya kita sabar? Yang pertama, melatih diri untuk sabar, menguat-kuatkan diri untuk sabar, disabar-sabar. Tidak ada cara lain, gimana ya sudah sih sabar. Yang kedua, minta kepada Allah agar diberi apa? Sifat sabar. Teguhkan hati kamu. Dan ketika seseorang mendapatkan ujian, ada 4 pilihan bagi dia. Ini sudah sering saya sampaikan di sini. Apa saja para jemaah sekalian? Yang pertama, as-sukhtu, marah kepada Allah. Ini haram. Tidak boleh kita marah kepada Allah ketika datang ujian. Gak terima. Kan banyak orang-orang seperti ini. Jangan sampai kita menjadi salah satunya. Datang ujian, ya Allah kenapa aku ujian dengan ini? Marah sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka ini pilihan yang haram, tidak boleh kita pilih. Yang kedua apa? As-sabru, sabar, menahan diri. Dikuat-kuat, berat dikuat-kuat. Yang ketiga, utama ini afdal. Apa ini? Ar-ridho, ridho. Hatinya lapang. Bedanya sabar dengan ridho, kalau sabar masih merasa berat. Kalau ridho hatinya sudah lapang, enteng. Makanya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah cinta kepada satu kaum, diuji kaum itu. Orang itu diuji. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang ridho ketika diberi ujian Allah, maka dia dapat ridhonya Allah. Dan siapa yang marah kepada Allah karena ujian itu, maka Allah marah kepada dia. Jadi levelnya ini sudah enteng. Dan yang terakhir, level yang paling tinggi, yaitu apa? Asyukru, berterima kasih, bersyukur atas ujian. Kenapa? Karena dia tahu di balik ujian ada hikmah yang sangat besar sekali. Dia ingat ayat,
Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kau tidak suka sesuatu, padahal sesuatu itu baik untuk kamu pada akhirnya. Dan boleh jadi kau suka sesuatu, padahal itu tidak baik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Nah, dia ingat ayat ini, sehingga dia bersyukur, ya Allah, pasti ada hikmah. Terima kasih, bersyukur ya Allah atas ujian ini. Ketika sudah terjadi. Nah, ini levelnya paling atas. Karena itulah Nabi dalam sebuah keadaan selalu bersyukur. Diberi nikmat dia bersyukur, diberi ujian dia bersyukur, diberi kelapangan dia berterima kasih, diberi kesempitan ya terima kasih sama Allah. Yang itu terwujud dalam ucapan beliau ketika mendapat nikmat. Apa doanya? Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi bersyukur selalu dalam semua keadaan. Semoga kita bisa menjadi orang yang sabar atau ridho atau bersyukur ketika mendapat apa? Ujian. Baik. Yang berikutnya para jemaah sekalian, faedah yang nomor berapa ini? 6. Ayat ini menunjukkan secara isyarat bahwasanya hendaknya seseorang itu tidak meminta pertolongan kecuali kepada yang mampu untuk menolongnya. Kecuali yang bisa untuk memberikan jalan keluar. Dan kaitan dengan ayat ini siapa? Minta kepada siapa? Allah. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Dan meminta pertolongan kepada Allah itu adalah sebab datangnya pertolongan. Jadi ini para jamaah sekalian. Jadi jangan minta kepada yang lemah. Nabi berkata, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta sama Allah. Kalau minta pertolongan sama Allah. Dan tidak ada tempat yang paling kuat dalam masalah ini kecuali kepada apa? Allah. Maka bersandarlah kepada apa? Allah. Tawakallah kepada apa? Allah dalam semua urusan kehidupan kita. Ya, dalam semua urusan kita, kecil atau besar, lahir ataupun batin, minta tolonglah kepada siapa? Allah. Nah, para jemaah sekalian, dan hendaknya, ini kebanyakan kita, itu kan minta tolong kepada Allah dalam urusan dunia. Kita lihat, ketika banyak utang, minta tolong sama Allah. Ya. Ketika sakit, minta kesembuhan kepada Allah. Tapi jarang di antara kita yang meminta pertolongan kepada Allah ketika dalam masalah agama. Misalnya apa? Misalnya dia syahwatnya tidak terkendali. Diminta, ya Allah tolong saya di dalam apa? Menundukkan hawa nafsu saya. Ada orang dikuasai dengki kepada saudaranya, kepada temannya, susah menghilangkan dengki. Sampai-sampai ada ucapan, sebagian mengatakan ini hadis, ma khala jasadun min hasad. Tidak ada jasad yang tidak ada hasadnya, dengki. Dengki terus, susah. Minta tolong sama Allah, ya Allah, hilangkan kedengkian dari hati saya. Jadi minta tolong kepada Allah itu jangan hanya urusan dunia, urusan agama itu lebih kita minta. Ya Allah, jadikan saya ini orang yang soleh. Ya Allah, jadikan saya ini orang yang bisa mengamalkan apa yang saya ketahui. Jadi begitu. Karena perkara agama ini jauh lebih penting dari perkara apa? Dunia. Ya Allah, beri saya ini kesabaran, beri akhlak yang baik, tolong saya. Itu.
Faedah yang berikutnya, nomor 7. Ayat ini menunjukkan akan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Artinya ini jaminan. Allah tidak akan membiarkan nabi dan rasul dan orang beriman begitu saja, pasti ditolong. Ini sudah jaminan para jemaah sekalian. Sudah apa? Jaminan. Jadi jangan takut menghadapi kehidupan. Selama kita beriman kepada Allah, mengikuti Rasulnya, lahiran wa batinan, lahir batin, berusaha istiqomah, dijamin sama Allah akan ditolong. Nah, kalau kita kepengen ditolong Allah, berusahalah mengikuti Allah dan Rasul. Itu sudah jaminan itu. Jadi yang dipusingkan itu bukan ujiannya, tetap yang dipusingkan apa? Pertolongan Allah itu sampai kepada kita apa? Itu yang paling penting. Kalau ujian pasti diuji semua, tapi tidak semua ditolong oleh Allah. Nah, itu yang paling penting apa? Bagaimana caranya ditolong oleh Allah? Gimana? Menurut Allah, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, "Ala inna nasrullahi qarib." Sesungguhnya ingat, ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah kepada siapa? Kepada Rasul dan orang yang beriman. Itu. Nah, jadi ini jaminan dari Allah. Jadi gak usah bingung. Jangan pernah meragukan janjinya Allah. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Tidak pernah Allah itu menyelisihi janji. Tinggal kita bagaimana caranya ditolong oleh Allah. Jamin, Pak, pasti. Yang berikutnya para jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah? Karena begitu beratnya ujian sehingga sampai-sampai Rasul dan orang yang beriman bersamanya bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Pertanyaannya, apakah mereka bertanya karena ragu? Kapan? Seperti kita ya, wis lunga bolak-balik suwe. Kapan saya ditolong? Apakah pertanyaan mereka ini di ayat ini, Nabi, Rasul dan orang berimannya, sama dengan pertanyaan kita, ragu? Atau apa yang dimaksud? Bukan. Pertanyaan ini menunjukkan kerinduan akan pertolongan Allah dan meminta untuk disegerakan. Ya, meminta untuk apa? Disegerakan dan menggambarkan begitu dahsyatnya ujian yang menimpa mereka. Sampai-sampai berkata demikian. Karena saking beratnya. Kita sudah sampai taraf begitu tidak? Sampai taraf itu tidak sampai kita. Mungkin ada tapi tidak sehebat mereka. Artinya kalau mereka dalam keadaan begitu berat ditolong Allah, apalagi kita yang ujiannya tidak seberat mereka. Ini tasliyah itu semacam penghiburan. Yang begitu aja ditolong Allah, apalagi kita, jangan khawatir. Jadi ayat ini bukan artinya meragukan, tidak, tapi menginginkan kerinduan disegerakannya pertolongan Allah dan menggambarkan dahsyatnya ya, ujian yang mereka timpa, yang mereka dapatkan. Yang berikutnya para jemaah sekalian, di akhir ayat ini disebutkan, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu apa? Dekat, tidak jauh. Allah menggambarkan dekat, menunjukkan apa para jemaah sekalian? Atau sebentar lagi. Sesuai dengan apa? Hikmahnya Allah, kapan diturunkan pertolongan itu. Betul ya? Dikisahkan Nabi Musa alaihissalam itu ketika sudah tidak lagi mengharapkan keimanan Fir'aun karena sudah melampaui batas, beliau minta kepada Allah agar Allah mengadab siapa? Fir'aun dan pasukan. Allah kabulkan. Berapa tahun pengabulannya, Pak? Dijawab akan
dilakukan. Kapan antara doanya beliau dengan tenggelamnya Fir'aun dan pasukannya di Laut Merah? Berapa waktu? 40 tahun menurut sebagian riwayat. Jadi dekat itu, dekat artinya, dekat itu para jemaah sekalian. Dalam bahasa Arab itu, Al-Quran dan hadis sebenarnya pasti. Kenapa? Sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Sesuatu yang tidak terjadi itu jauh. Makanya hari kiamat disebut apa? Pasti, dekat ya. Ya. Innahum yarawna ba'ida apa? Wa narahu qariba. Mereka menganggapnya jauh, kami melihatnya dekat. Artinya apa? Sesuatu yang pasti itu dekat, bisa jauh-jauh. Contoh misalnya, kematian itu pasti atau tidak pasti? Dekat kan? Kenapa? Pasti. Suatu saat ya akan datang kepada kita. Sesuatu yang pasti dekat. Kenapa? Terjadi. Sesuatu yang tidak terjadi mustahil, jauh. Kenapa? Tidak mungkin kita sampai kepada. Artinya qarib di sini pasti. Kapan waktunya? Hikmahnya Allah yang menentukan, bukan sesuai dengan hikmah kita. Menurut ilmunya Allah, bukan menurut ilmunya kita. Sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak apa? Karena Allah tahu kapan pertolongan Allah diberikan. Ada hikmah yang kita tidak tahu. Jadi dekat, sudahlah, kapan serahkan sama Allah. Yang penting pasti, yang penting sabar. Qarib. Ada satu riwayat hadis Ibnu Katsir dalam tafsirnya terkait ayat ini dari hadis Abu Razib. Hanya Ibnu Katsir tidak membawakan sanad setahu saya di hadis ini. Tapi tidak ada masalah. Ini sekalipun tidak ada sanadnya, tapi hadis ini insya Allah ibrahnya bisa kita ambil. Apa bunyinya? Ajaba rabbuka min qunuti ibadihi wa qaribi ghaithihi. Tuhan kalian itu, Tuhanmu ini merasa takjub. Apa? Akan dua perkara. Yang pertama, keputusasaan hamba-hambanya dan dekatnya pertolongan. Maksudnya begini. Ini hamba ya. Hamba ini mengalami ujian sampai hampir putus asa, wis nyerah. Padahal pertolongan Allah apa? Qarib, dekat. Nah, Allah tadi heran. Kok bisa? Kalau bahasa kita ini, sekalipun bukan begitu. Cuman kalau kita bahasakan dengan bahasa kita. Hambaku ini sudah putus asa, padahal pertolongan itu dekat. Yang seharusnya kalau mereka tahu, mereka tidak perlu putus asa. Saya dimengerti, Pak Joni. Ya. Lalu kemudian fayanzuru ilaihim qanitin, maka Allah melihat kepada mereka dalam keadaan putus asa. Fayadhallu yadhak, sehingga kemudian Allah tertawa. Tertawa apa? Ya karena tadi ini. Fayadhallu yadhaku, sehingga kemudian Allah tertawa melihat keadaan ini. Ya, melihat apa? Keadaan putus asanya hamba-hamba Allah, padahal pertolongan itu sangat dekat. Sebentar lagi, maksudnya itu begitu. Ya. Ya'lamu anna farajahum qarib. Allah tahu dengan ilmunya bahwasanya jalan keluarnya itu sudah dekat. Makanya para jemaah sekalian, sudah tenang aja lah. Serahkan sama Allah. Allah tahu kapan itu apa? Turun pertolongan. Yang penting yakin akan ditolong. Itu penting. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, pertanyaan. Apakah maknanya ayat ini menggambarkan kalau masuk surga itu susah? Padahal di banyak dalil-dalil lain menunjukkan masuk surga itu gampang. Sehingga seolah-olah ayat ini dengan dalil-dalilan itu bertentangan. Apa jawabannya kira-kira? Atau saya tanya, masuk surga itu gampang atau susah? Kalau seolah digambarkan di sini, angel.
Ya, susah apa enggak kira-kira? Lihat di sini, apakah kalian mengira akan masuk surga sebelum diuji sebagaimana orang terdahulu? Sudah tidak diuji seperti itu, Pak? Nggak sampai kan? Apa berarti kita tidak masuk surga? Maksudnya begitu. Gara-gara kita diuji seperti apa? Orang-orang terdahulu. Apa jawabannya? Bukan begitu. Konteks ayat ini para jamaah sekalian, itu ada konteks khususnya. Bukan berarti, oh masuk surga berarti susah. Kita tidak mungkin masuk surga. Kenapa? Belum diuji seperti orang-orang terdahulu diuji. Sedangkan ada hadis yang menunjukkan masuk surga itu gampang. Ada seorang bertanya ke Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Ara'aita in shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram adkhulul jannah. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah apabila aku salat 5 waktu tidak nambah yang sunnah? Aku puasa Ramadan tidak nambah puasa yang sunnah. Aku halalkan yang halal, artinya yang halal diambil, dimakan, dipakai, yang haram aku tinggalkan. Apakah dengan sebab 4 perkara ini aku masuk surga? Iya. Nah, berarti gampang enggak? Salat 5 waktu dijaga, enggak usah sunnah. Puasa Ramadan, enggak usah puasa sunnah. Halal diambil, haram ditinggalkan, selesai masuk surga. Gampang atau susah? Gampang. Lalu apa hubungannya konteksnya ayat ini para jemaah sekalian? Untuk memberikan kita persiapan. Bahasanya kalau kita beriman pasti apa? Diuji. Dan agar kita mempersiapkan diri untuk diuji. Dan ketika diuji ingatlah pertolongan Allah apa? Dekat. Bukan berarti kalau kita tidak diuji seperti orang terdahulu terus nggak masuk surga. Bukan begitu maksudnya. Ya, itu. Padahal sebenarnya masuk surga itu tidak susah, gampang. Jadi jangan dibayangkan masuk surga itu apa? Susah. Gampang. Hanya yang gampang itu kita tidak mau. Kenapa coba? Karena kata Nabi apa? Hujibatil jannah bil makarih wa hujibatin nar bisyahwat. Surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak disukai hawa nafsu. Neraka dikelilingi hal-hal yang disukai hawa nafsu. Salat disukai hawa nafsu enggak? Apalagi subuh. Poso disukai hawa nafsu enggak? Berzina disukai hawa nafsu enggak? Disukai, masuk neraka. Jadi beratnya itu karena kita tidak melawan hawa nafsu kita. Sebenarnya gampang. Menjauhi yang haram kan enak, selesai masuk surga. Cuman kitanya yang tunduk kepada hawa sehingga tampaknya berat. Jadi bagaimana para jemaah sekalian? Ya sudah, yakinlah kita masuk surga. Minta sama Allah agar kita masuk surga dimudahkan. Jadi jangan ada gambaran angel masuk surga. Akhirnya apa? Terus gak potongan nih. Tenang, rahmat Allah luas. Ya, beragamalah dengan gembira. Kenapa para jemaah sekalian? Karena kalau kita terlalu takut nanti jadi kayak ekstrim. Kenapa orang-orang Khawarij itu jadi ekstrim? Karena mereka memandang itu ayat-ayat hadis-hadis sifatnya ancaman. Sehingga apa-apa tuh. Sehingga akhirnya apa? Jadi ekstrim. Akhirnya fatwa yang keluar ekstrim-ekstrim toh, sehingga abot-abot. Wah kalau kamu begini kamu tidak masuk surga. Kamu akan bid'ahin tidak masuk surga. Gampang sekali orang masuk neraka akhirnya gitu. Hati-hati. Ya. Hati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai keliru dalam masalah ini. Insya Allah kita bahas akan datang. Ada pertanyaan satu saja silahkan. Tidak terasa sudah habis. Satu pertanyaan. Sudah. Insya Allah pekan depan masih ada. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita akan lanjutkan faedah yang tersisa yang belum kita bahas. Semoga bermanfaat, menjadi keberkahan bagi kita semua.
bertambah ilmu, bertambah iman, bertambah tawadhu, rendah hati, bertambah akhlak, sehingga dekat kepada Allah dan menjadi sebab kelembutan bagi makhluk. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.